urapi hambamu, perlengkapi hambamu, petunjuk bungkus rapat kami soleh datang saja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sore kasih dalam nama Yesus Kristus. Bapak bersyukur saudaraku atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dengan setia Tuhan terus nyatakan bagi sidangnya, baik kasih dan kuasanya, pertolongannya. Saudaraku, mari kita melalui kebenaran firman Tuhan ini juga, agar kita dapat terus lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan di dalam keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana minggu yang lalu kita telah dengarkan firman Tuhan mengingatkan bagi saudara agar saudara dan saya tetap setia di hadapan Tuhan, baik dalam melakukan tugas tanggung jawab kita yang telah Tuhan amanatkan bagi kita tiap-tiap pribadi, baik dalam mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Saudaraku, tetapi satu perkara yang penting yang perlu sekali kita ketahui, kapan saudara telah menerima kemenangan daripada Tuhan, kapan kita telah menerima berkat-berkat Tuhan, atau kapan kita telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus sadar saudara bahwa musuh tetap sangat-sangat cemburuan. Yang namanya iblis selalu berusaha saudaraku untuk menggagalkan kita semua, untuk menggagalkan keselamatan saudara, untuk menggagalkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk itu maka dengan berbagai cara upaya dia berusaha untuk menggagalkannya. Tetapi saudaraku, kita harus tetap waspada. Untuk itu maka kita harus tetap waspada. Sebagaimana Daud saudaraku minggu yang lalu telah kita dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan, dia begitu diurapi dan masuk dalam medan pertempuran. Tetapi apa yang dia alami saudaraku, mari kita baca dalam buku 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja kita baca. 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 9. Sebagaimana biasa saudaraku, saya mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat 1 dengan judul perikop Daud dan Jonatan, ditambah nanti perikop kedua, Saul benci kepada Daud. Saya mulai baca saudaraku ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan jaket pedangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menari-nari dengan bersukaria dan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berbangsa-bangsa. Lalu memanggillah anak Saul dengan sana, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diberi kehidupan mereka berlaksana, tetapi kepada
Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat yang pertama tadi, saudaraku, apa alasan Saul untuk membenci Daud? Itulah merupakan bagian keluarganya sendiri, karena sahabat anaknya yang dia katakan tadi, dia merasakan diri Daud itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Dia begitu sangat mengasihi. Dan lihat lagi dan Saul pun pada awalnya kita lihat bagaimana dia mengasihi dirinya. Tetapi saudara, pada satu alasan untuk membenci. Karena Daud itu dipakai oleh Tuhan. Kapan dia diangkat sebagai kepala prajurit yang elit, selalu memimpin peperangan dalam kemenangan. Dia telah mengalahkan Goliat, dia telah mengalahkan banyak tentara Filistin. Maka suku-suku atau rakyat Israel begitu sangat bersukacita. Bangsa Israel sangat bersukacita, saudara. Kenapa? Karena begitu lama mereka telah dijajah oleh orang Filistin. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, melalui pujian yang diberikan oleh gadis-gadis Israel tadi, itu memberikan satu kebencian baginya. Ya, karena gadis Israel tadi berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mulai saat itu, saudaraku, Alkitab tadi menyatakan, maka Saul selalu mendengki Daud. Demikian saudara-saudara, kepada saudara saya, sejak saudara saya diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku, kita tidak lepasnya, tidak luputnya kita selalu dibenci oleh musuh kita, yaitu iblis. Karena dulunya saudara saya adalah bagian daripada kerajaannya. Dulunya saudara saya adalah pengikutnya. Dulu kita adalah bagian dari kerajaannya, saudara. Tetapi setelah saudara saya diselamatkan oleh Tuhan, setelah kita keluar dari markasnya itu sendiri, kita menjadi musuh bagi dirinya. Maka iblis tidak akan pernah tinggal diam, saudara. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf sendiri yang kita baca sedikit minggu yang lalu. Kapan dia berhasil? Nah, kita lihat sebentar, saudaraku, apa yang dialami oleh Yusuf. Kapan semua yang dilakukan di rumah Potifar berhasil. Segala-galanya diberikan kuasa dalam tangan Yusuf. Dan semuanya Tuhan memberkatinya, baik di rumah maupun di segala usahanya miliknya, baik di ladang juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi iblis memakai satu pribadi yang namanya istri daripada Potifar. Saudara, kenapa? Karena begitu dia lihat kegantengan daripada Yusuf ini, maka firman Tuhan menyatakan beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan perahi. Apa api perahi di sini, saudaraku, kalau dilihat dia perasaan cinta kasih dari antara dua jenis. Tetapi sekarang yang berlari terhadap diri kita, terhadap keselamatan kita itu siapa? Iblis, saudara. Iblis demikian berani selalu melihat saudara saya diberkati oleh Tuhan. Iblis selalu begitu berani melihat saudara saya, karena saudara telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita telah ditolong oleh Tuhan, karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Dia begitu sangat berani, saudaraku. Maka dia tetap mencari daya upaya bagaimana supaya saudaraku kita gagal di depan Tuhan. Bagaimana supaya saudara jangan percaya kepada Yesus. Bagaimana supaya iman saudara luntur.
mengerti saudara apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dan hukum Matius pasal 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jelas sekali Tuhan sendiri katakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Saya pernah merasa lucu rasa-rasa bagi saya. Ini memang cerita yang lama, tapi demikianlah dulu jadinya gereja ini. Pada waktu kita selesai bangun gereja di sana, rumah itu surat bala kadarnya jauh dari kesempurnaan pada saat itu. Maka masalah terus datang. Tak ada satu pribadi pun yang mendukung kita di lingkungan ini pada saat itu. Padahal waktu sebelum kita membangun, mereka begitu sangat dekat dengan kita. Malah itu ada guru Nasution atau guru saya lupa. Dia anggap saya sebagai anaknya. Kalau dia pulang dari mana saja pada saat itu ekonominya memang sehat, ekonomi kita belum begitu sehat. Dia selalu bawa oleh-oleh, dia bawa, dia berikan kepada anak kami. Isian ngomong di mana kau ini nak, nenek baru pulang, ini oleh nenek. Tetangga sebelah sini juga demikian surat. Dia bilang kepada garis-garis sini, semua apa kalian perlu ambil saja bila ada ini. Maka mereka itu dulu enak saja ke seberang pagar mengambil apa-apa. Baik, sangat baik saudara. Tetapi kapan kita membangun selesai gereja itu, walaupun belum sempurna, tapi sudah bisa ditempati. Kita bangun rumah itu walau kadarnya saja pun sudah bisa ditempati. Mulailah timbul satu bencana. Sebelah sana selalu mengatakan kami ini anjinglah, monyetlah, babilah. Kalau sebelah sini dulu saudaraku sebelum kita pelit tanahnya, kita pelit bilang dia akan kasih. Saudara dia akan banyak ngomong. Tapi tiap pagi hari Senin, karena di minggu seperti ini kita ibadah, besoknya pagi hari Senin pasti banyak baru terbang di sana. Kamar mandi kita itu pintunya dari seng, maka dengarlah dari atas panggung kayak mainan main lempar-lempar di sana. Saya lihat kakek-kakek yang lempar-lempar sendiri. Ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berdoa pada Tuhan. Suatu hari saudaraku tidak sengaja, ini anak muda kita pada saat hari itu masih anak muda, kalau sekarang udah mau kakek-kakek juga. Ada kita bocor, kita buat tunggal ke atas satu roti yang besar itu dari pakuan tangganya. Dari situlah mereka naik ke atas dan letakkan di tanahnya. Tiba-tiba datang dia bawa parang, angkat sekarang tanggal ini katanya, angkat sekarang. Anak-anak muda sudah di atas, jangan menginjak tanah ini. Apa yang saya rasa lucu saya Bapak? Cara betul saya ada di sana itu di rumah, saya jumpai Bapak itu langsung, saya nggak rasa takut memang. Pak, saya bilang, karena memang dia semangat dengan saya. Pak, saya bilang, apa rupanya masalah kita Pak? Apa salah saya? Apa-apa dia sombong kau. Apa yang saya sombongkan Pak? Saya ada di sini menolongnya saya Pak. Upah meja besar, upah lebih mati. Ya Tuhan, saya.
tidak pernah senang saudaraku. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf tadi, sama seperti apa yang dialami oleh Daud tadi. Mulai saat itu bekerja iblis dalam hati Saul. Mulai saat itu keberhasilan dalam kuasa Yusuf. Bukan dia melihat, oh luar biasa anak muda ini cocoklah sebagai anggota keluargaku. Bukan seperti itu dalam hatinya, tapi hatinya berani melihat Yusuf. Iblis itu pun demikian sampai hari ini saudaraku. Dia tetap berani melihat anak Tuhan. Ya, seperti dalam Matius tadi, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jangan saudara heran, karena dituliskan dalam firman. Ya, udah dituliskan dalam firman Tuhan. Kamu akan dibenci. Semakin saudara sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, pasti saudara semakin banyak orang-orang benci saudara. Apalagi orang yang masih dipakai oleh iblis. Ya mungkin saudara pulang dari gereja, orang berkata, dari mana? Gereja mana? Gereja yang menangis itu. Apakah yang lumayan mati di minggu? Meninggal. Apaan saudara meninggal kalau kita menangis? Wah. Renang surga langsung dia. Nah, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang diejek, kadang-kadang direndahkan kita. Bisa maksud dan boleh terus kan? Iya juga ya. Ngapain lah sih? Ngapain saja dia berjam-jam di gereja itu betul? Tetapi saudara yang terkasih dalam Yesus, apa katanya dalam lanjutan Matius 10 ayat 20 tadi? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tujuan saudaraku bagaimana supaya kita selamat? Tujuan saudara dan saya bagaimana supaya jiwa kita tetap dimiliki oleh Yesus? Bagaimana supaya kalau Yesus datang kali kedua saudara dan saya ada bersama-sama dengan Dia? Karena tujuan kita mengikuti jalan Tuhan ini bukan perkara-perkara dunia. Bukan masalah soal makan dan pakai. Tetapi sekalipun saudara tidak butuhkan, saya katakan tidak perlu makan pakai. Tidak perlu uang, saya tak perlu saudaraku. Saya pun kalau nggak makan, nggak kuat, saya buat berjam-jam. Betul nggak saudaraku? Tetapi tujuan utama saudara saya tadi adalah keselamatan daripada tua itu. Tujuan utama kita adalah hidup yang kekal. Tujuan saudara hidup yang kekal. Ingat saudaraku, masuk surga itu tidak sembarangan. Bukan setiap orang nanti yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi siapa yang diselamatkan? Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Bukan yang pernah. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya, itu yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan rindu saudara dalam kehidupan kita ini. Mari muliakanlah Tuhan. Mari agungkanlah Dia. Mari berikanlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang singkat ini jadikanlah untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan rindu saudaraku. Maka dia kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sudah saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu
itu. Apa arti semuanya itu? Kesehatan saudara belum sempurna, itu bisa disempurnakan oleh Tuhan. Berkat saudara yang belum begitu sempurna, saudara miliki dan miliki rumah tangga saudara, Tuhan berkuasa untuk mencukupkan segalanya. Karena bagi Dia tidak ada satu perkara mustahil. Dia berkuasa atas segala isi bumi ini, saudara. Kuasa Allah itu tidak dapat diatasi oleh apapun. Jika Dia berkehendak, apapun bisa dilakukan untuk saudara dan saya. Tapi yang Tuhan rindukan tadi, kehadiran saudara dan saya selalu ada di hadapannya untuk